Taruh dulu rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Cak Kondor ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Karena sesuatu yang ingin saya sampaikan ini berpengaruh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi bahwa musibah ini bisa dibagi menjadi dua. Ada musibah jasmani, ada musibah rohani. Musibah jasmani ini seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita sakit, kemudian kita tertimpa longsor, gempa dan sebagainya. Ini yang disebut dengan musibah jasmani. Tapi ada yang lebih penting dari itu yang disebut dengan musibah rohani. Musibah rohani ini yang perlu kita pikirkan baik-baik agar kita tidak terjadi lagi musibah rohani yang sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan ini saya akan membacakan satu catatan seorang kiai yang saya kagumi gitu ya, Kuswaidi Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi, Yogyakarta. Beliau mencatat tentang masalah ini, musibah rohani. Saya akan bacakan perlahan-lahan dan ingin saya interpretasikan gitu kepada teman-teman sekalian. Beliau mencatat di dalam paragraf pertama, ketika hati seseorang tidak dihiasi dengan kepatuhan dan merasakan kemahaan Allah, berarti dia sebenarnya telah tertimpa oleh suatu musibah yang nyata. Hati-hati, ini adalah musibah yang nyata. Apa musibah itu? Musibah itu disebut dengan musibah rohani yang implikasi getirnya bisa lebih hebat dibandingkan dengan musibah yang hanya menimpa materi dan jasmani. Kalau menurut Kiai Kuswaidi Syafi'i, jasmani ini tidak seberapa dibandingkan ketika kita tertimpa musibah rohani. Ini sangat kronis sekali karena kita sudah berjauhan dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, hati manusia sesungguhnya memang disetting untuk sanggup menampung cinta, kerinduan, dan ketaatan kepada hadiratnya. Jadi jangan berputus asa dengan hati kita yang memang diciptakan Allah, sudah disetting menerima cintanya Allah, menerima kerinduan Allah, menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita semakin menggali hati kita sehingga tertancap di dalam hati kita itu cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu sendiri. Karena memang hati kita menurut Kiai Kuswaidi Syafi'i disetting untuk itu. Jadi jangan melemah dalam meminta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melemah meminta kerinduan dan ketaatan kepada Allah. Tapi untuk merealisasikan perkara yang ideal dan terpuji itu, jadi cinta itu perkara yang sangat terpuji. Rindu kepada Allah itu pun perkara yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun mesti berjerih payah di lorong-lorong rohani dengan proses demi proses yang tidak ringan. Hati-hati, jangan meremehkan proses cinta kita kepada Allah, karena ini prosesnya harus melalui lorong-lorong rohani yang sangat bisa jadi jauh, bisa jadi gelap, bisa jadi macam-macam gitu ya. Sama sekali tidak bisa dihadapi dengan hanya diam berpangku tangan belaka. Kita pengen cinta kepada Allah tapi tidak pernah sholat. Kita tidak ingin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah. Ini sama halnya kita berpangku tangan tapi pengen cinta kepada Allah. Dalam konteks pemahaman di atas, apa yang disebut sebagai musibah rohani itu sama sekali tidaklah datang dari luar. Hati-hati, bukan karena kita dibenci sama orang kemudian tertimpa musibah rohani, tidak. Justru menurut Kiai Kuswaidi Syafi'i bukan terutama disebabkan oleh berbagai perkara eksternal, melainkan semata karena ketidakbecusan manusia secara spiritual di dalam mengelola hati mereka sendiri. Ya kuncinya hanya mengelola hati kita. Kalau hati kita bisa kita kelola dengan baik, ini musibah rohani yang menimpa kita itu lambat laun akan semakin hilang. Semakin hilangnya musibah rohani yang ada dalam diri kita, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang
apa yang disebut di dalam Quran sebagai kelaliman terhadap diri sendiri. Kelaliman terhadap diri sendiri, ini yang paling bahaya. Dan hal itu sesungguhnya merupakan salah satu tindakan yang diproduksi oleh kebodohan dan ketidaksadaran kepada nasib diri sendiri itu. Kebanyakan manusia sekarang itu bukan memikirkan nasib diri sendiri, tapi yang mereka pikirkan adalah nasib orang lain bagaimana, tapi tidak berpikir nasib kita bagaimana, nasib diri kita bagaimana, nasib hati kita bagaimana, musibah rohani ada apa tidak di dalam diri kita gitu ya. Nah, kemudian siapakah yang menyebabkan ini? Menurut Kiai Kuswaidi Syafi'i, nasib getir seperti ini, musibah rohani maksudnya, sungguh tidak boleh ditimpakan kepada Allah sebagai biangnya. Jangan bilang bahwa itu adalah biangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia Allah yang serba maha itu betul-betul tidak suka dan tidak pernah bertindak lalim kepada hamba-hambanya. Tidak punya sifat lalim. Berbeda dengan manusia yang memang notabene-nya punya sifat lalim itu sendiri. Allah jauh dari sifat lalim. Oleh karena itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang olah lagi, introspeksi lagi diri kita, apakah diri kita itu sudah semakin jauh dengan Allah atau tidak. Zikir kita semakin kuat atau semakin melemah. Ketika kita semakin kuat, berarti musibah rohani dalam diri kita sudah teratasi. Tetapi kita melemah dalam berzikir, melemah dalam berdoa, itu pertanda-tandanya kita sudah semakin terjangkiti oleh musibah rohani yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.